Halo guys, terima kasih ya yang udah nungguin video ini tayang. Sekarang ada pertanyaan baru yang mau dijawab oleh Kofilbert. Kalian yang mau tanya tulis aja ya di kolom komen di bawah. Ada nggak sih cara untuk memproyeksikan harga saham untuk next quarter ketika laporan keuangan menjadi hal yang cukup dipertimbangkan? Kalau ada, variabelnya apa saja? Contoh, SIDO sebelum LK sideways, setelah LK jeblok, harga ikut anjlok. Nah, saya jawabnya to the point aja ya. Kalau prediksi harga saham, saya nggak bisa, Bapak. Kalau saya bisa prediksi harga saham, saya sudah lamar kerja jadi Menteri Keuangan kita. Saya langsung bilang, oke, uang Indonesia kasih ke saya saja berapa ribu teh, saya belikan ke saham yang saya tahu bakal naik. Itu. Jadi kalau prediksi dengan akurasi 100%, nggak mungkin bisa. Price action itu di luar kendali. Dan saya bodoh amat dengan hal tersebut. Nah, kalau in trader kan fokusnya ke price action. Kalau kita kan komunitas investor, fokusnya itu ke yang namanya kinerja. Nah, kalau kinerja mungkin saya bisa sharing beberapa hal yang menarik untuk Anda, semoga bermanfaat. Nah, kalau kita perhatiin si Sido muncul, itu ada satu pattern yang menarik, yaitu revenue-nya, aduh lagi kena hit loh ini lately. Di Q2 kena hit, di Q3 yang Q3 kita pikir bakal recover, enggak, kinerja ya tetap ya gitu-gitu aja, kurang memuaskan. Alhasil kalau misalnya market menilai, ini Sido muncul dulu tuh sesuatu yang consistently bisa grow 10% per tahun. Kata kunci apa? Konsisten. Sekarang boro-boro grow, mempertahankan saja sulit. Jadi kalian bayangkan ya, ini ibarat mobil awalnya ngegas-ngegas, sekarang mempertahankan kecepatannya sulit, malah jadi slowing down kecepatan. Orang jadi mikir, waduh, si Sido gimana nih? Apakah pantas dijustify dengan valuasi seperti ini? Beberapa orang pikir, oke lah, Sido kemahalan dengan harga segini. Makanya jadi beberapa orang jual, makanya jeblok ketika LK-nya rilis. Itu. Jadi kalau mindsetnya seperti ini, emiten seperti apa yang kita mau beli? Ya saya bilang simple. Kalau approach saya pribadi, kayak gini, value dan growth. Nah, value itu maksudnya apa? Belilah saham yang Anda pahami bisnisnya dan merasa murah secara valuasi. Itu value. Yang kedua, growth. Kenapa growth ini penting? Kalau labanya makin bertumbuh, itu ibarat kapal kamu ada angin yang dorong dari belakang. Kamu akan lebih cepat sampai destinasi. Dan juga, ingat prinsip ini. Saham yang kinerjanya terus meningkat, harga wajarnya akan terus meningkat. Contoh paling real depan mata siapa? BCA, BRI. Sih? Di lain sisi, saham yang kinerjanya turun terus, harga wajarnya juga akan turun terus. Contohnya siapa? Kalian lihat emiten media, MNCN, SCMA, Unilever. Itu saya naming company gede loh, bukan company yang kecil-kecil. Makanya jadi di sini kalian tahu kan, seberapa pentingnya value dan growth tersebut. Jadi kalau kamu tanya, ada gak sih cara untuk memproyeksikan? Saya bilang, yang tadi, value and growth. Beli perusahaan yang Anda pahami bisnisnya dan merasa menarik secara valuasi, even better kalau dia makin grow. Nah, variabel apa saja untuk kita bisa tahu ini kinerja bakal tumbuh atau enggak? Gampang. Jadi yang itu bisa dipecah lagi kedua nih. Untuk kinerja ke depan tumbuh nggak sih? Fokus ke dua hal. P and Q, price and quantity. Price itu, oke, produknya ada kenaikan harga nggak sih? Quantity, apakah kuantitinya ada kenaikan penjualan? Saya ambil contoh aja. Ini saya nggak pegang sahamnya HMSP, cuman menurut saya Q3 dia bagus. HMSP tuh jadi ada hal menarik akhir-akhir nih. Di Q4, produk juara dia yang SKM, sigaret kretek mesin, judulnya A-Malt. Itu kalian tanya teman kalian yang perokok, pasti bilang ini God tier lah. God yang God Tuhan ya. Saking enaknya tuh rokok. Nah, A-Malt ini ada kenaikan harga 2% di Q4. Itu faktor apa? P, price. Kedua, quantity gimana? Quantity penjualan A-Malt gimana? Apakah naik 2% customer jadi kabur? Ya harusnya customer tetap beli. Logiknya adalah, kalau quantity bisa stay the same, price-nya naik, ya apakah kinerja akan makin bagus? Harusnya iya dong. Gitu. Di lain sisi, kalau misalkan, oh price-nya gitu-gitu aja, quantity-nya turun, ya itu kalian sudah tahu kinerja bakal kurang bagus. Seperti yang kita ngomongin, kayak misalkan Unilever atau Sido muncul. Itu sekarang posisi, itu company bagus iya. Produknya sangat dewa. Cuman saya bilang, apakah manajemennya lagi dalam posisi yang gampang? Saya bilang, enggak juga. Karena serba salah. Kalau kamu naikin harga, apakah kuantitinya bakal gimana? Kena hit. Kalau kamu naikin harga, kuantitinya maintain aja susah. Karena banyak pesaing-pesaing baru, atau misalkan daya belinya lagi lemah. Gitu. Jadi ingat aja mindset price quantity. Kalau yang tadi sebelumnya, sebelum membeli saham apa? Value and growth. Nah, kalau untuk kinerja, fokusnya apa? Price and quantity. Itu simple tapi powerful sekali. Anda bisa praktekkan di emiten yang misalkan Anda bisa cek mau batubara, bisa, mau LPPF, bisa, mau Ramayana, bisa juga. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya Anda udah praktek, boleh komen di bawah ya. Gitu. Nah, sampai jumpa di video berikutnya, and terima kasih nih sudah menonton. Bye-bye.